hamba-Mu Tuhan, yang pinjam bibir hamba-Mu. Setiap taburan firman-Mu Tuhan itu keluar semua berasal daripada-Mu. Dan kami yang menerima dengan sukacita, kami menerima akan firman-Mu. Urapan Allah terjadi bagi hamba-Mu, bahkan kami semua. Kami serahkan pemberitaan firman-Mu di dalam nama Yesus yang tersayang. Katakan amin. Haleluya, shalom. Shalom saudara. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Kabarnya secerah hari ini ya, cerah banget hari ini. Kita mesti bersyukur untuk segala sesuatu yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita, dan puji syukur sama Tuhan Yesus kalau pada kesempatan ini saya diberikan kesempatan untuk memberitakan isi hati Tuhan juga kepada Bapak Ibu Gembala tempat ini khususnya dan seluruh jemaat. Langsung saja saudara-saudara. Saudara-saudara siap buka hati saudara? Amin. Boleh lambaikan tangan yang siap dengarkan firman Tuhan. Amin. Dan langsung saja firman Tuhan pada pagi hari siang hari ini saya beri judul tema kantong anggur yang baru. Ya, kantung anggur. Siapa di sini yang sudah pernah lihat kantung anggur? Kantung anggur ya. Jadi dia itu bentuknya seperti lonjong, kadang seperti bentuk lambung. Ada yang tahu bentuk lambung? Jadi dia balon yang kayak pepaya bengkok. Susah sih, makin lama dijelasin makin ribet. Udah, yang penting seperti itu karena saya mau tampilkan cuma nggak bisa. Kantung anggur yang baru itu terbuat dari kulit. Bukan anggur, isinya anggur. Kantongnya itu kulit ya. Sejenak kita tahu sedikit. Kenapa? Ternyata kantung anggur itu pada saat dibikin itu bukan perkara yang mudah. Kalau mau dibikin kantung anggur berarti harus ada yang dikorbankan. Biasanya pakai kulit binatang, unta atau kulit kambing, apapun itu, domba, pasti harus ada yang disembelih dulu saudara-saudara. Dan itu sejarahnya nanti bisa kita lebih lanjut lagi lain waktu. Tapi mari sama-sama buka dalam Matius 9 ayat 17, ayat 16 dan 17. Sama-sama untuk menghormati kebenaran firman Tuhan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Matius 9 ayat 17, mulai dari 16 sampai Matius 9. Karena kalau di setiap versi itu beda-beda ayatnya. Mari kita baca dalam ayat 16 sampai dengan ayat 17 ya, dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Tidak seorang pun menambahkan secak kain yang belum susut pada baju yang tua. Karena jika demikian, kain penambal itu akan mencabik baju itu, lalu makin besar koyaknya. 17. Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian, kantong itu akan koyak sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong anggur yang baru pula, dan dengan demikian terpelihara kedua-duanya. Katakan amin. Jadi seorang yang namanya Columella itu mendefinisikan dia adalah seorang Romawi, saudara-saudara. Dia mendewasakan ini, Columella ini ahli pertanian, saudara-saudara. Dia itu mendefinisikan pada abad pertama, menyatakan untuk menjaga agar buah anggur ya, wine. Kalau di sini kan udah agak asam ya, tapi kalau anggur yang fresh itu manis. Agar tetap manis, itu harus disimpan di tempat yang wadahnya tertutup, saudara-saudara. Nggak boleh ditaruh asal-asalan. Dan maka sari-sari tersebut harus dimasukkan ke wadah yang baru dan ditutup rapat. Jadi kita, siapa di sini yang suka makan, minum sesuatu yang udah nggak segar? Pasti kita semua harapannya mau minum yang fresh. Amin. Begitu pula itu yang didefinisikan oleh Columella. Kantung anggur itu merupakan kantung anggur
yang lama merupakan saat ini berbicara, ini adalah perkataan Tuhan Yesus, saudara-saudara. Dikatakan kantong anggur ini Tuhan Yesus itu suka pakai perumpamaan. Karena orang-orang Israel, kita semua, saya dan saudara, atau kalau kita punya anak, kita nggak ngomong, kamu harus sopan. Anak-anak, sopan, apa tuh sopan, ya kan? Maka Tuhan Yesus itu mendidik bangsa Israel dengan perumpamaan seperti, kamu harus sopan ya, kalau ketemu orang tua kasih salam, diberikan contohnya. Nah, perumpamaannya seperti itu, karena bangsa Israel itu harus diberikan perumpamaan yang mereka dapat mengerti. Banyak hal yang Tuhan Yesus memakai itu saudara-saudara supaya lebih mengerti. Tetapi untuk orang yang tidak ngerti, itu menjadi rahasia. Dan Tuhan Yesus bilang, biarlah ini jadi rahasia buat orang yang gak ngerti. Kenapa saudara-saudara? Karena ternyata Tuhan Yesus itu mau setiap saya dan saudara yang mendengarkan perumpamaan mencari tahu. Amin. Apa saya nggak ngerti, ya udahlah biarin aja, saya nggak ngerti. Oleh sebab itu firman Tuhan ini jadi pengajaran. Amin. Dan kantung anggur yang lama itu merupakan definisi dari spirit. Sekarang Tuhan Yesus ini tidak ngomong seperti kantung anggur yang benar, tapi spirit. Apa sih kantung anggur itu di dalam hidup kita? Ternyata kantung anggur di dalam hidup kita itu adalah hati kita. Hati itu sering kita bilang hati di sini, padahal hati itu ada di sini, saudara-saudara. Semuanya itu ada di pikiran. Tapi karena hati, pikiran, pusing. Kadang-kadang orang suka bilang hati di sini. Padahal kalau yang benar juga hati lever itu ada di sini ya, Ibu Ayu ya. Jadi oke lah, kita bilang aja hati di sini. Tapi sebenarnya hati itu di sini. Itu adalah merupakan spirit-spirit agamawi yang dibentuk manusia yang sudah melenceng dari apa yang Tuhan tidak kehendaki. Banyak hal-hal yang seperti ahli Farisi, mereka memberikan sesuatu tentang agama itu hanya merupakan sesuatu yang lama, saudara-saudara. Taurat, peraturan sampai akhirnya kebanyakan peraturan mereka tidak dapat melakukannya. Tapi orang Farisi menurunkan nilai-nilai tata penyelamatan seperti kain yang ditambalkan itu, gambaran dari orang Farisi. Ya, kita akan maju saudara-saudara. Perumpamaan ini menekankan pentingnya memelihara saudara-saudara, bukan hanya anggur atau kantung yang baru, tapi kedua belah pihak. Kantungnya harus baru, yaitu hati kita, dan anggur yang baru itu melambangkan firman Tuhan atau Roh Kudus. Roh Kudus itu bisa bocor dalam hidup kita, saudara. Dengan perjalanannya waktu, emang itu in purpose, dengan tujuan. Iblis itu mau membuat kita berjalannya waktu. Kantung itu, sepatu yang kita pakai, tas yang kita pakai itu bisa usang. Sama juga dalam kehidupan rohani kita. Berjalannya waktu, banyak tekanan, banyak ujian. Kalau orang yang nggak ngerti, yang nggak di dalam Tuhan, yang nggak dipimpin sama Roh Kudus, ngadepin ujian, tantangan, mundur, saudara. Haleluya. Tapi pagi ini kita mau buka rahasia kebenaran firman Tuhan. Justru kita orang Kristen, orang percaya, itu dibentuk dari kesukaran. Amin. Yes. Amin. Siapa di sini kalau yang dibully, difitnah, nangis terus mundur? Angkat tangan. Mau. Hebat. Siapa yang di sini lagi menghadapi masalah keluarga? Masalah di udara dibawa di darat, masalah di darat dibawa udara ya. Waktu itu saya bilang jangan, saudara-saudara. Ya. Kalau masalahnya sama orang, fokus sama orang itu. Selesaikan dengan kasih. Jangan, saya mau nggak enak hati nih sama ini. Tuhan yang dibawa-bawa, ibadah kita yang dibawa-bawa. Sebenarnya itu rancangan iblis, amin. Ya. Tetapi lewat hal-hal itu justru kita dibentuk. Dan pada pagi hari ini, siang hari ini, kantong anggur baru itu yang membuat saya dan saudara mengerti kenapa itu harus kita jaga. Karena apa? Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan kita seperti anggur yang nyata itu berfermentasi, sangat kuat, saudara-saudara. Punya kuasa dua sifat Roh Kudus. Yang pertama adalah parakletos. Parakletos itu yang mengayomi. Saudara-saudara sudah pernah pasti mengalami sifat Roh Kudus. Parakletos tiba-tiba lagi duduk bengong, mikirin masa lalu. Aduh, orang menyakitin saya. Tiba-tiba Roh Kudus bilang, ampuni, lepaskan pengampunan, ingat firman Tuhan ini. Itu namanya sifat Roh Kudus yang parakletos, mengajar, membimbing. Sifat Roh Kudus yang berikutnya adalah yang dunamos. Bahasanya yang lebih mudah dinamit, yang lebih mudah lagi meledak-ledak. Ada yang sakit kita tumpang tangan, penuh dengan urapan, kita kudus, kita tumpang tangan, yang sakit sembuh. Itu kuasanya saya apa kuasanya Roh Kudus? Kuasa Roh Kudus dalam manifestasi yang dunamis. Amin.
dia berkata sesuatu, maka hal itu akan terjadi. Karena kuasa Roh Kudus. Oleh sebab itu, kita mesti mempersiapkan hati kita, hidup kita, diri kita. Itu adalah kantung anggur yang lama-lama bisa usang. Tetapi Tuhan bilang, kalau ada yang bocor-bocor jangan ditambal. Nggak boleh. Karena kalau ditambal, itu akan memperlebar rusak. Benar ya saudara-saudara? Yang tadi bolongnya sedikit ditambal, malah jadi banyak jahitan. Tapi harus diganti yang baru. Ini ajaibnya Tuhan kita, saudara-saudara. Kalau lever kita itu nggak bisa digonta-ganti, saudara-saudara, nggak bisa ya. Organ kita cuma satu untuk selamanya. Kalaupun ada yang mau ditransplant itu sulit sekali cari yang cocok. Tetapi yang di dalam ini, roh kita, hati kita itu diperbaharui setiap hari. Oleh sebab itu kalau ada yang masih hidup di masa kalian 10 tahun yang lalu, yang hidup sekarang tapi ingatnya gagal-gagal terus, itu harus minta kantong anggur yang baru. Amin. Haleluya. Kalau saudara-saudara dan saya pada saat ini sudah diberi kemenangan tapi ingatnya kegagalan terus, trauma terus. Kalau ditegur sedikit langsung tersinggung. Itu biasa-biasanya orang traumatis, saudara-saudara. Sebenarnya bukan dia jahat, tidak. Kemarin sudah sempat disinggung ya, karakter-karakter orang itu sangat membantu dalam pelayanan, khususnya pastoral. Jadi kita nggak bisa lihat orang seragam, maunya saya semua kolerik, cepat kalau ngapa-ngapain cucu ya, saking koleriknya semua kita jadi tentara, saudara. Ya, tapi inilah yang Tuhan mau, kantung anggur yang baru. Mengapa bisa koyak? Sekali lagi, karena berfermentasi. Koyak itu perlu, saudara-saudara, dalam hidup kita. Hati kita ini kalau bisa dibuka, saudara-saudara, itu udah ada cakar-cakaran ya, sudah ada yang bentuknya robek, ada yang bentuknya hancur. Kalau bisa dibuka, oleh sebab itu firman Tuhan bilang, miliki kantong anggur yang baru. Bagaimana caranya? Yaitu dengan apa? Membuka hati kita, maka kuasa yang supranatural itu akan datang. Dan kantung anggur bicara tentang hati, itu diisi dengan berbagai-bagai macam. Ada sering lambang ya, orang yang sudah kenal Tuhan itu ada hatinya itu terang, ada Roh Kudus dan salib. Tapi orang yang belum kenal Tuhan, isi hatinya apa? Ada kambing di situ, ada apa lagi? Ada tanduk di situ, ada hal-hal yang macam-macam, saudara-saudara. Karena itu memang terjadi, diizinkan. Oleh sebab itu pentingnya untuk saya dan saudara sekarang mengerti, saudara-saudara. Dan kehidupan kita orang percaya yang sudah mempunyai kantung anggur yang baru. Mari sama-sama kita buka dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-16, saudara-saudara. Sama-sama kita baca dengan suara yang keras ya, saudara-saudara. Saya senang kalau kita baca firman Tuhan, kita baca yang keras. Karena firman Tuhan itu harus dideklarasikan, harus telinga kita dengar. Amin. Dalam hitungan ketiga, 2 Timotius 3 ayat yang ke-16. Ya. Orang percaya itu harus hidup sesuai dengan kebenaran. Mengapa harus? Mari sama-sama kita baca. Udah ketemu semua? Ayat 16 dan 17. Tapi kita baca semuanya dulu. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ayat 17. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Amin. Mengapa kehidupan kita harus percaya, harus sesuai dengan firman Tuhan? Ayat 16, yaitu karena kita akan dididik oleh kebenaran. Dididik oleh kebenaran itu lewat pengajaran firman. Sekarang akses untuk dengar firman Tuhan itu banyak sekali, saudara-saudara. Mau buka Instagram, buka Facebook, buka apapun, ini firman Tuhan itu banyak sekali. Bahkan memberkati saya. Harusnya firman Tuhan itu menjadikan kita, saudara-saudara, orang yang dididik dalam kebenaran. Dan mengapa ayat 16? Karena diajar untuk diperbaiki kelakuan dan dididik dalam kebenaran. Amin. Kantong anggur yang baru memampukan saya mampu dididik dalam kebenaran. Walaupun pada kenyataannya banyak hati-hati yang keras. Hati-hati yang keras itu akan terimplementasikan, terwujud dalam kehidupan kita. Apa? Perkataannya selalu pedas, ya saudara-saudara ya. Kalau hati yang keras itu kalau ngomong maksudnya baik, tetapi nyelekit itu aku, saudara-saudara. Saya bilang, saya tuh ngomong yang baik,
Kenapa orang jadi marah ya? Oh, ternyata Roh Kudus mengingatkan bahwa segala sesuatu itu harus dilandasi dengan kasih. Amin. Oleh sebab itu, ayat 17, akibat dari melakukan ayat 16, kita menjadi kepunyaan Allah, saudara-saudara. Orang-orang yang mau dididik dalam kebenaran itu akan menjadi orang-orang yang kepunyaan Allah. Karena kita ini sudah dibeli dengan harga yang mahal, saudara-saudara. Amin. Orang-orang yang di luar daripada Tuhan, kami itu baru sampai semalam saya itu berapa jam melayani orang yang dari Kristen, dia pindah ke keyakinan, mengikuti keyakinan suaminya. Yang satu lagi dilayani oleh, ini bukan janjian saudara-saudara, Tuhan kirim jiwa-jiwa itu oleh suami saya di Indonesia. Kakak beradik ini banyak sekali dari Muslim sekarang haus mencari Tuhan, mencari Yesus. Kenapa? Selama 26 tahun kehidupan mereka kosong. Sampai akhirnya sudah tidak tahan 2 minggu yang lalu di Indonesia, dan semalam itu ditelepon via telepon sama saya. Kembali kepada Tuhan, kami membawa mereka masuk lagi kepada Tuhan. Sampai saya lagi video, dia saking dijamah Tuhan, dia pegang piring-piringnya bunyi kutuk. Urapan Tuhan itu tidak terbatas jarak dan waktu. Saya sampai 1:30, saya sampai pusing-pusing sendiri, saudara-saudara. Dia sampai haleluya, Muslim, saudara-saudara, meninggalkan Tuhan, pakai jilbab. Tiba-tiba saya mau kembali sama Tuhan Yesus. Kenapa kamu mau kembali? Jangan sembarangan. Saya mau tinggalin suami itu. Jangan dulu. Tuhan Yesus itu tidak menghendaki yang seperti itu. Kamu menyelamatkan suami kamu. Kamu harus bayar harga sekarang, perang. Jangan mau-maunya sendiri. Kalau masih bisa, belum terlanjur, tarik jiwa suamimu. Mulai dia reda. Akhirnya dia terima Yesus, mengakui semua dosa-dosanya. Saya nggak perlu dengar dan saya nggak perlu tahu sebenarnya. Tapi dia mengakui, Tuhan ampuni. Saya bilang, aduh ini di sana pagi-pagi dia ketuk-ketuk itu, mungkin orang-orang pada lihat nih orang kenapa. Saya dengar piringnya saking dia shaking, saudara-saudara. Urapan Tuhan itu mengalir dengan luar biasa. Sampai sekarang saya bilang, kamu nggak usah pikirin tentang materi sama Tuhan. Kamu bayar harga. Sekarang kamu cari hamba Tuhan. Cari, kamu ikut hamba Tuhan. Kamu akan lihat anak-anakmu seperti apa, keluargamu seperti apa. Itulah orang yang di luar dari Tuhan, yang tidak mau dididik dalam kebenaran, mau-maunya sendiri. Ya resiko ditanggung penumpang. Amin, saudara-saudara. Kami hamba Tuhan hanya apa? Menyatakan harus seperti ini. Kenapa? Karena harus sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Itu bukan pilihan, saudara-saudara. Kalau orang seberang bilang itu hukumnya wajib, saudara-saudara. Hukumnya wajib. Saya bilang, saya justru senang sama orang Muslim. Karena apa? Orang Muslim itu lebih taat. Kita seminggu sekali aja gereja bolong-bolong, saudara-saudara. 1 minggu sekali doang, bolong-bolong. Mereka 5 kali sehari. Berapa orang Muslim yang saya temui, saudara-saudara? Saya bertanya, 5 kali 1 hari kamu melakukannya? Enggak, sulit. Tapi kamu melakukan, iya. Yang paling susah itu apa? Pagi-pagi. Saya berpikir, orang Kristen enak banget ya. Seminggu sekali aja masih bolong-bolong, saudara-saudara. Bagaimana? Oleh sebab itu saat ini dididik dalam kebenaran itu akan membuat orang beralih dari gelap kepada terang. Dan pada saat kita dididik dalam kebenaran, maka kita akan sampai pada tujuan Tuhan. Amin, saudara-saudara. Kantung anggur yang baru dididik dalam kebenaran, diberitakan kebenaran firman Tuhan, itu ternyata membawa kita petunjuk kepada tujuan Tuhan. Tujuan Tuhan itu sebenarnya apa, saudara-saudara? Tujuan Tuhan adalah membuat saya dan saudara diberkati, menerima kuasa yang dunamos dan kuasa yang parakletos, saudara-saudara. Oleh sebab itu kalau kita ngerti dalam hal ini, kalian gak mungkin putus asa lagi ngadepin pekerjaan, ya, ngadepin situasi, gak mungkin putus asa lagi, saudara-saudara. Karena pada saat, aduh ini ada sulit banget teman kerja nih, ngadepinnya bagaimana nih, kita akan dapat hikmat, saudara-saudara. Dan saya diuji dalam hal ini. Beberapa saat yang lalu ada hal-hal yang terjadi dalam hidup saya, one prestasi. Orang yang sudah dalam perjanjian, tiba-tiba dia meninggalkan perjanjian itu. Meninggalkan perjanjian terus dibalikin. Dia yang salah, dia yang galak, saudara-saudara. Dengan kata, kan kamu hamba Tuhan, harusnya kamu hamba Tuhan mengasihi. Saya berdoa, saudara-saudara. Kedagingan saya ini, kuku-kuku ini udah mulai panjang sebenarnya. Udah gitu ya. Kedagingan saya ini mulai berontak. Tapi enggak. Tuhan, Roh Kudus tolong saya. Karena apa?
hamba Tuhan itu tidak mudah, saudara. Hamba Tuhan itu manusia dan berjuang. Saya berdoa berhari-hari, saudara-saudara. Tiba-tiba ada seorang hamba Tuhan nelpon saya, dia ngomong, kamu sebagai hamba Tuhan, kamu harus nyatakan kebenaran. Terus saya pikir, iya enggak. Akhirnya saya ngomong sama orang yang melakukan ban prestasi. Kebetulan ini kapal ya. Saya bilang sama mereka, kamu jangan bilang, kamu kan hamba Tuhan, harusnya kamu penuh kasih dong sama saya. Saya mengasihi kamu, tetapi saya harus menyatakan bahwa kamu salah. Kamu tidak boleh berbuat seperti itu. Sama saya hamba Tuhan, kamu masih aman. Kalau kamu sama orang lain, kamu akan terlibat banyak masalah. Oleh sebab itu mulai saat ini kamu sadari bahwa kamu salah. Salah saya di mana? Salahnya begini. Sebagai hamba Tuhan enggak? Oh ya udah deh, iya terus kita nelangsa sendiri ya saudara-saudara ya. Kita sakit hati sendiri, itu salah. Itu tipu muslihat iblis. Makanya banyak hamba Tuhan kena kanker, saudara-saudara. Karena apa? Tidak melakukan sesuatu yang harus dia lakukan. Waktunya pengajaran, menegur yang salah, tegur saudara-saudara. Amin. Karena Tuhan pakai kita menjadi alat. Tapi kalau kita udah tahu itu salah, terus karena alasan kasih, dimanipulasi kasihnya, berapa banyak? Karena bilang Tuhan itu penuh kasih. Pada saat itu mereka jatuh, saudara. Karena dua sisi sifat Allah adalah kasih. Banyak WL yang ngomong Tuhan itu adalah penuh kasih. Baru-baru belakangan ini terjadi banyak sekali perombakan di pelayanan Tuhan yang saya lihat. Mereka ngomong kasih-kasih, mereka nggak menerapkan kasih itu. Akhirnya Tuhan yang sendiri yang berperkara. Karena Tuhan itu penuh kasih, perlu diingat saudara-saudara. Tetapi di sisi lain dari kasih Tuhan, Tuhan itu adil. Amin. Tuhan nggak akan membiarkan orang yang salah lepas. Kalau engkau melakukan kesalahan, saya pun banyak, perbaiki saudara-saudara. Karena keadilan Tuhan tidak sekali-kali meluputkan saya dan saudara dari hukuman. Karena hukuman itu adalah membuat kita masuk dalam proses pertobatan. Lebih baik dihukum sekarang apa nanti di kekekalan. Firman Tuhan bilang, kalau matamu berbuat salah, cungkil. Amin. Lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan surga gak punya mata tapi selamat. Kalau tanganmu berbuat dosa, potong. Kurang tegas apa firman Tuhan. Dan saya melihat, mempelajari tentang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu bukan Tuhan yang lemah gemulai, lemah lembut, penuh kasih. Kalau ahli-ahli Taurat yang sudah paham firman Tuhan, berbuat salah, Tuhan bilang apa? Kau seperti kuburan, luarnya bagus, dalamnya jelek. Tapi kalau orang berdosa yang belum mengenal kasih, Tuhan Yesus itu penuh kasih. Wanita yang berzina, gak punya istri, gak punya suami, berzina, mau kasih air, Tuhan Yesus bilang apa? Pulanglah, bertobatlah. Tuhan Yesus gak menghukum. Tapi orang yang sudah kenal firman, saya dan saudara udah tahu firman, masih main-main, ingat keadilan Tuhan. Amin. Untuk saat ini saudara-saudara, saya bersyukur. Pada saat minggu yang lalu, saya hampir kecelakaan dan sudah kecelakaan. Lagi jalan kencang 85, saudara-saudara, tiba-tiba bawah mobil saya itu patah. Hampir terbalik, saudara-saudara. Tapi saya bersyukur penyertaan Tuhan luar biasa. Saya langsung bersyukur, saya langsung bilang, Tuhan ampuni saya. Bagaimana kalau saya lewat saat itu, saya masih banyak hal-hal yang belum saya bereskan. Kemana kita, saudara-saudara? Amin. Tuhan sangat mengasihi saya dan saudara. Tapi kalau saudara dan saya masih duduk di tempat ini, mendengarkan kebenaran firman Tuhan, masih ada yang Tuhan mau persiapkan dalam hidup kita. Amin. Oleh sebab itu, hidup saya dan saudara mempunyai tujuan. Apakah tujuan hidupmu? Saya kasih 30 detik merenung. Apakah tujuan hidupmu? Bapak ya. Setia sampai akhir dan melakukan. Itu mana manis yang di belakang itu tujuannya apa? Oma, sister, Melayani Tuhan dan menjadi berkat. amin. Brur yang di belakang, tujuan hidupnya. Renungkan aja sejenak, direnungkan. Ibu Olvi, tujuannya apa? Melakukan kehendak Bapa. Melakukan. Satu simpel ya, melakukan kehendak Bapa. Tapi di bawah-bawahnya itu sudah. Di bawah-bawahnya. Nah, oleh sebab itu tujuan kita mempersiapkan yang di bawah-bawahnya.
Itu tujuan kita. Dan apa saudara-saudara? Pada saat ini, kalau saudara-saudara dan saya seperti saya melewati proses, ada kecelakaan yang terjadi dalam hidup saya, ternyata saya masih selamat, berarti masih ada kehendak Tuhan yang harus saya lakukan. Amin. Amen. Dan saat itu, saya baru merasa saya itu gak ada apa-apanya sebetulnya. Cuma dalam hitungan 1 detik, klik aja kalau Tuhan gak sertai. Makanya Mazmur 91 itu Mazmur favoritnya orang Kristen. Wah, panah-panah dipatahkan, malaikat berkeliling, benar saudara-saudara. Tetapi ada satu poin dalam Mazmur 91, hanya orang yang berlindung dalam naungan yang maha tinggi yang akan mendapatkan perlindungan Tuhan. Dan saya mau bercerita ada satu tentang tujuan proses saudara-saudara, destiny. Ada satu lembaga di pemerintahan Indonesia yang namanya Lemhanas, saudara-saudara. Ada yang pernah tahu dengan Lemhanas? Ada yang pernah tahu? Nah, mulai cari-cari pengetahuan ya. Lemhanas itu singkatan dari Lembaga Ketahanan Nasional, saudara-saudara. Ya, biasanya jangan salah, di Indonesia pendeta-pendeta ditarik ke Lemhanas karena pendeta-pendeta sebagai pemuka umat, mereka itu dibekali. Dan waktu saya 100 tahun GPDI ya, saudara-saudara, kita nggak bawa organisasi, tapi memang pada event itu wali kota Jawa Tengah mengucapkan terima kasih kepada 1000 hamba Tuhan karena dengan adanya gereja di Jawa Tengah jadi kondusif. Orang-orangnya, umat-umatnya tuh diberikan pengajaran, mereka melakukan pengajaran itu. Jadi dari gereja, keluarga, gereja, pemerintah, semua jadi aman. Mereka mengucapkan terima kasih. Coba seandainya gerejanya nggak berfungsi, orangnya ribut, orangnya melakukan kekerasan, pencurian, wah kacau semua daerah itu. Pemerintah jadi bingung. Oleh sebab itu ada namanya Lembaga Lemhanas, saudara-saudara. Singkatan dari Lembaga Ketahanan Nasional. Tugasnya adalah melaksanakan tugas-tugas pemerintah ya di bidang pendidikan tingkat nasional. Terus juga mengkaji strategi ketahanan nasional. Jadi kira-kira apa yang mengancam nih ya? Mereka akan mempelajari dan mereka akan membuat strategi untuk mengalahkan hal-hal tersebut. Dan yang berikut ada pemantapan nilai-nilai kewarganegaraan. Saudara-saudara, Lemhanas bertugas untuk membantu para presiden, leader-leader ya, dibantu supaya negaranya aman. Dan juga untuk menjamin keutuhan tegaknya suatu negara tersebut. Dan saudara-saudara, percaya nggak saudara-saudara? Saat-saat ini Lemhanas itu juga terjadi di gereja. Amin. Kita sesama anggota gereja, kita harus saling menjaga. Amin. Karena itu Mazmur 133. Mari sama-sama kita buka Mazmur 133, saudara-saudara. Dan dalam Lemhanas itu ada satu hal yang diuji, yaitu mengukur indeks diri. Jadi orang-orang yang masuk ke dalam Lemhanas itu diukur indeks dirinya, diukur kapasitasnya. Jadi bukan orang-orang sembarangan yang masuk di dalam Lemhanas itu. Dan harus benar-benar dalam indeks diri itu akan diukur. Ada satu kata yang namanya integritas, saudara-saudara. Aduh, ini kata-katanya mudah-mudahan gak terlalu berat ya buat saudara. Mengukur indeks diri, kapasitas diri, dan diukurnya lewat apa? Integritas, saudara-saudara. Integritas itu apa, saudara-saudara? Integritas saya dan saudara kelihatan. Integritas saya dan saudara, kita semua jadi kelihatan waktu gak ada yang tahu, waktu gak ada yang lihat. Kalau ada orang yang lihat, banyak orang, kita pencitraan. Penting pencitraan, harus. Ya, citra kita harus baik. Kita bikin citra diri yang baik dong. Dilihat orang, bener gak? Tapi integritas yang sesungguhnya kelihatan waktu gak ada siapa-siapa. Waktu gak ada yang tahu, hanya kamu sama Tuhan. Hah? Mau gak melakukan kebenaran firman Tuhan? Mau gak menolak setiap hal yang najis yang ada di dalam hidup kita? Dimulai bukan, apa firman Tuhan bilang, bukan langsung pada saat melakukan, tapi pada saat di pikiran saja itu sudah tidak berkenan. Mau gak kita langsung menolak dalam nama Tuhan Yesus? Iblis itu jangan marah sama iblis, karena tugasnya iblis itu seperti itu. Oleh sebab itu, kita ini gereja, mari sama-sama baca Mazmur 133, saudara-saudara. Tujuannya ada hal-hal tersebut, Lemhanas tersebut untuk gereja adalah, gunanya adalah untuk Mazmur 133. Mari kita sama-sama baca, saudara-saudara. Ya,
3 ya. Tujuannya kalau pemerintahan itu supaya rukun. Dan kantung anggur yang baru ini akan sangat mempengaruhi saudara-saudara. Amin. Kehidupan kita yang baru akan sangat mempengaruhi bagaimana saya dan saudara menikmati keutuhan berkat Tuhan. Amin. Karena berkat itu bukan saya sendiri yang bisa nikmati saudara-saudara. Dalam gereja ini berkat yang turun itu satu, Mazmur 133. Sama-sama kita baca ya dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Persaudaraan yang rukun, nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara dalam bersama, diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun Hermon yang turun ke gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Kita adalah orang-orang yang dipilih Tuhan di dalam gereja ini, orang-orang yang diukur indeks dirinya, yang diukur integritasnya untuk apa? Menerima berkat. Berkat itu kalau Tuhan memberkati, yang pasti mulai dari atas, dari kepala, tangan dan jubah yang turun. Amin. Dan itu nggak bisa dinikmati sendiri, saudara-saudara. Tanpa adanya kerukunan, tanpa adanya integritas diri, semua itu akan bocor. Sama seperti kantung anggur yang lama. Dan yang berikutnya saudara-saudara, setiap orang harus lulus. Setiap saya dan saudara. Dan pada saat inilah kita tahu kantong anggur kita sudah benar apa belum, saudara-saudara. Harus lulus dalam ujian ini. Dan saya percaya saudara-saudara, saat ini Roh Kudus sedang bekerja di dalam hati kita. Kalau mungkin selama ini saudara-saudara nggak pikir, ya udah saya jalani hidup ini ya jalani aja. Ternyata ada hal-hal dalam hidup kita yang perlu diperbaharui, amin. Hati kita perlu diperbaharui. Sampai akhirnya permasalahan yang saya hadapi kemarin, saudara-saudara, one prestasi yang terjadi, saya menganggap bahwa mendapatkan satu pelajaran penting. Seandainya saya sebagai hamba Tuhan tidak bisa memberikan yang benar pada mereka, maka pada saat kesalahan itu akan terulang lagi, karena ini karakter. Amin. Dan firman Tuhan bilang berkata, kalau engkau sudah tahu dia berdosa, engkau harus peringati dosanya. Kalau tidak, maka dosanya itu akan ditanggungkan kepadamu. Berapa banyak kita orang percaya, anak-anak Tuhan, bukan menolong, malah kita ngegosipin. Tanpa kita sadari, firman Tuhan itu berkata, ada 7 jemaat dan 7 malaikat. Tetapi di sisi kerajaan gelap, iblis pun mempunyai 7 kepala iblis. Dan salah satunya, tugas 7 dari kepala iblis ini adalah membuat orang-orang percaya menggosip. Pada saat kita melakukan hal itu, kita sudah termakan dalam jerat 7 kepala iblis. Amin, saudara-saudara. Pada saat itulah semua berkat yang Tuhan sediakan, kantung anggur kita bocor. 20 tahun di Amerika nggak ada damai sejahtera. 20 tahun kerja gaji gede, keluarga berantakan. Karena apa? Kantung anggurnya bocor. Oleh sebab itu, miliki kantung anggur yang baru. Amin. Tutup setiap kelemahan-kelemahan. Jadi satu saudara. Amin. Mari mulai. Semua bukan dimulai dari orang lain. Dia dulu dong, teman saya dulu yang mesti berubah, baru saya berubah baik. Semua itu dimulai dari kita. Amin. Dan itu adalah buah-buah roh, penyangkalan diri. Amin. Kalau Tuhan Yesus berkeras kayak kita, saudara-saudara, enggak Bapak, kan salahnya mereka, jangan saya disalib dong. Kira-kira apa jadinya kita, saudara-saudara? Kutuk-kutuk itu, mungkin kita akan melihat orang-orang yang jalan nggak ada tangan, ya. Kalau tidak ditutup, digenapi dengan hukum kasih. Ada orang yang jalan nggak pakai kaki. Setiap hari ada orang yang dilempari batu. Karena apa? Ketahuan berzina. Hukum Taurat itu akan jadi bagian kita dan nggak akan ada yang bisa melakukan kalau tidak ditutup dengan hukum kasih. Kasih itu saling mengerti, mendoakan, nggak perlu diomongin, saudara, tapi kita doakan. Amin. Itu adalah aplikasi kantung anggur yang baru. Dan saudara-saudara, dalam kesempatan ini saya percaya
Beda di zaman Adam dan Hawa, beda di zaman kita. Amin. Di akhir dari firman Tuhan saya ini, kalau engkau pada saat ini merasa ada hal-hal yang harus engkau bereskan, saya percaya urapan Tuhan ada di sini. Amin. Saya mempersiapkan hal ini. Sebenarnya ada hal lain yang saya siapkan, tapi Tuhan bilang kantung anggur yang baru. Karena tanpa kantung anggur yang baru, apapun keadaanmu saat ini, apa yang engkau sudah raih, apa yang gereja ini sudah bikin, tanpa adanya kantung anggur yang baru, itu akan bocor. Amin. Karena iblis kerja overtime, bukan cuma saya dan saudara yang overtime. Iblis juga lagi kerja overtime. Kita overtime terbatas ya saudara-saudara. Ada di sini yang overtime 12 jam, 24 jam? Yang aku. Kita overtime paling lama berapa? 15 jam, 16 jam. 16 jam lah boleh ya. Iblis tahu nggak overtime-nya berapa? 24 kali 7. Nggak berhenti-berhenti dia. Mau menjatuhkan, oh ini udah mulai kuat nih imannya. Kita tes yuk imannya. Waktu dapat tes begitu, seperti Ayub, Tuhan bilang, nggak boleh, jangan dites nih, aduh, no, misalnya contoh ya. Atau si Mawar, atau si Melati, jangan. Tuhan enggak, Tuhan bilang, ya udah, tes aja. Tapi satu, jangan nyawanya. Waktu dites Ayub apa saudara-saudara? Istri hilang, harta hilang, anak hilang, kulit pun hilang saudara-saudara. Tapi apa yang dilakukan setelah itu semua terjadi? Pulihkan 2 kali lipat, dicatat dalam firman Tuhan. Kalau saudara-saudara sedang jadi targetnya iblis, berserah sama Tuhan, amin. Miliki attitude yang baik. Orang lain gak baik gak apa-apa. Tuhan, kita ada satu orang ngadu ke Tuhan, Tuhan tolong saya, dia jahat sama saya. Tuhan bilang, biarin aja. Loh, kok biarin Tuhan? Yang jahat kan dia, bukan kamu. Amin. Kantung anggur yang baru. Saya rindu gereja ini memanen jiwa-jiwa. Amin. Amin. Tapi sebelum hal itu terjadi, jangan ditambal kantung anggurnya. Kalau engkau tahu ada yang bocor, kalau engkau tahu ada kelemahanmu, mungkin kelemahanmu di mulut, mungkin kelemahanmu di pikiran, mungkin kelemahanmu di mata. Amin, saudara-saudara. Minta sama Tuhan. Amin. Saya rindu saudara-saudara, gereja ini akan jadi gereja akhir zaman yang berjalan dalam pelayanan Roh Kudus. Amin. Pelayanan Roh Kudus kamu gak usah tanya, gak usah ngomong, Roh Kudus akan sampaikan. Amin. Dan kalau udah ikut Tuhan jangan setengah-setengah saudara-saudara. Amin. Kalau udah ikut Tuhan jangan maunya steak aja, kalau ketoprak nggak mau. Firman Tuhan yang berkat-berkat aja kesembuhan. Kalau kekudusan, aduh jangan dulu, belum mampu Tuhan. Iblis ketawa, hehehe, ini dia makanan satu lagi. Nggak apa-apa, ibadah aja. Saya tutup dengan satu kesaksian. Tahun 2003 saya mengunjungi satu gereja, saudara-saudara. Waktu saya duduk di gereja itu berjalan dengan baik. Pelayan Tuhan, semuanya bukan di sini. Semuanya kusuk, wah profesional. Saya duduk di ujung. Saya waktu itu lagi hamil anak saya yang ketiga. Setelah selesai pengumuman, hamba Tuhannya naik, dia mengutarakan pengumuman. Tepat pada saat itu, saya dengar suaranya begini. Nggak apa-apa orang-orang itu ke gereja. Saya melihat suara siapa? Nggak apa-apa pelayan-pelayan Tuhan itu melayani. Saya mendengar dan nyimak. Saya bilang, siapa yang ngomong? Tapi jangan biarkan mereka melakukan firman. Kemudian saya langsung tahu, roh saya langsung tahu siapa yang bicara. Ternyata orang kuat di daerah situ. Iblis itu mulai bicara sama saya. Biar aja, sebenarnya nggak bicara sama saya karena nggak manggil nama saya, saudara-saudara. Dia berbicara, saya bisa menangkap kata-kata iblis. Nggak apa-apa dia gereja, nggak apa-apa dia dengar firman, nggak apa-apa dia pelayanan, tapi mengerti jangan. Sampai saat ini, pendeta di tempat itu sedang meresponi visi dari Tuhan, di mana pembersihan itu terjadi, saudara-saudara. Dan benar, pelayanan tapi turun dari mimbar, saudara-saudara. Dan benar.
justru akan dikatakan, "Nyahlah engkau pembuat kejahatan." Makna melayani Tuhan sangat dalam, saudara. Amin. Makna melayani Tuhan bukan untuk advance sesuatu yang terjadi, benar kita dipakai untuk melayani Tuhan. Tapi sebenarnya yang Tuhan mau, makna melayani Tuhan, jiwa kita dulu yang selamat. Amin. Gimana orang buta nuntun orang buta, orang tuli nuntun orang tuli. Gimana orang kepahitan mau menyadarkan orang, gimana orang berdosa mau melayani Tuhan. Amin, saudara. Kalau saya dan saudara, saya ini banyak dosanya, masih ada di hadirat Tuhan karena kasih karunia Tuhan. Amin. Saya yang gak layak dilayakkan Tuhan, tapi ada waktunya, saudara-saudara, di mana waktunya tik-tok, 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 teng. Maka semuanya itu berakhir dan saudara dan saya ngerti. Ternyata, kalau orang Jawa bilang jebule, ternyata kita sudah jauh dari kebenaran. Tapi saya rindu pagi hari ini, siang hari ini, firman Tuhan itu memerdekakan. Kantung anggur yang baru gak bisa saya lepasin, saudara, karena itu punyanya saudara. Saya hanya bisa bekerja dengan kantung anggur saya. Kantung anggur yang baru gak akan hambar lagi sama suamimu. Kantung anggur yang baru gak akan kepahitan lagi sama gembalamu, saudara-saudara. Kantung anggur yang baru gak akan melihat tempat pekerjaan itu seperti medan perang. Medan perang. Kantung anggur yang baru akan melihat tempat pekerjaanmu adalah ladang tempat engkau menginjil, ladang tempat engkau mempraktikkan firman. Amin. Mari miliki kantung anggur yang baru. Saya undang kita bangkit berdiri. Saya panggil singer dan pemusik. Kita mau menyanyikan sebuah lagu, Bukti Kebesaranmu. Di waktu-waktu yang singkat kita mau menyembah Tuhan, saudara. Pada saat ini ada beberapa hal yang Tuhan mau saya dan saudara mengukur diri kita. Amin. Tuhan mau ini adalah waktunya saya dan saudara tidak pusing sama yang lain, tidak pusing sama agenda-agenda dunia. Tapi Tuhan mau kita berhadapan pribadi dengan Tuhan. Haleluya. Tanda mujizat sertai tiap langkahku, Kau bersamaku di dalamku, cari bukti kebesaran. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Katakan dengan iman, Kau bersamaku di dalamku, cari bukti kebesaran-Mu. Katakan, Tuhan Kau sempurna, Tuhan Kau sempurna dalam rencanamu dan karya-Mu. Murnikan
Saat ini urapan Tuhan ada di tengah-tengah kita. Dia nggak pernah tinggalkan kau, saudara-saudara. Dia selalu ada dimanapun kau berada. Dia selalu ada. Saat ini Tuhan mau kita membereskan. Mungkin ada di antara saudara-saudara yang hidup di masa lalu, yang tidak mampu untuk meraih anggur baru yang baru, kantung yang baru. Oleh sebab itu hidupmu tidak pernah dipenuhi oleh Roh Kudus, saudara-saudara. Mulai saat ini Tuhan mau. Dia sudah menyiapkan kantung-kantung yang baru. Dia adalah kantung itu, saudara. Saya sudah berkorban buat saya dan saudara, bukan hanya statement, tapi pagi ini responi kasih Tuhan. Dia masuk memenuhi engkau, saudara-saudara. Kalau engkau yang saat ini struggle dengan sakit penyakit, engkau yang struggle dengan masa depanmu, sudah mau gak berhasil tapi gagal lagi. Minta Tuhan membereskan saat ini, saudara-saudara. Haleluya. menempuh hidup kami Tuhan. Harus badai banyak yang kami harus lalui, agar supaya kami menempuh akan Tuhan kantong anggur itu yang baik. Apabila anggur itu akan bertumbuh bagi kami, kami perlu hati yang baik. Ampuni kami mungkin di waktu-waktu yang lalu Tuhan, kantong anggur kami masih rusak Tuhan. Saat ini Tuhan kami mau perbaharui hidup kami Tuhan. Kami mau melakukan apa yang Tuhan mau kami lakukan, agar supaya kami tetap menjaga kantong anggur itu tetap baru, supaya Roh Kudus akan tetap tinggal di dalam hidup, agar kemanisan anggur itu kami boleh rasakan Tuhan. Ampuni kami Tuhan, mungkin kami salah kepada orang lain ataupun tindakan kami yang tidak benar sehingga membuat kantong anggur itu bocor. Ampuni saat ini Bapa, di dalam nama Yesus Tuhan. Kami rindu, kami dibentuk Tuhan. Walaupun itu kami harus bayar harga Tuhan. Walaupun itu Tuhan tidak ada yang bisa, yang tidak tahu apa yang kami lakukan dan pikirkan dan perbuat, tapi hanya kita dengan Tuhan. Jaga hati kami ya Bapa, bentuklah kami ya Tuhan, agar kantong anggur itu tetap utuh, bagus dan baik, agar supaya sukacita berkat Allah, anggur kesukaan itu akan tinggal dalam kehidupan pribadi dan rumah tangga. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, berkati hamba-Mu Pastor Karen, bahkan pelayanan bersama suami anaknya orang tua di Purwokerto, dipakai lebih heran Tuhan, biar ada banyak jiwa-jiwa terus dimenangkan
kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Kami terima dengan penuh ucapan syukur. Dan bentuk kami menjadi kantong anggur yang selalu bersih dan manis di hadapan-Mu. Agar supaya anggur itu akan tetap berbuah bagi kehidupan kami. Kami terima dengan percaya dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan.